Apakah ada orang di sana? Sebelum mereka mencapai pintu, keduanya mulai berteriak. Chen Qingyuan, yang sedang duduk di dalam ruangan, membuka pintu dan berkata dengan lembut, masuk dan bersembunyi dari hujan. Seseorang. Kedua pria itu berjalan hati-hati dengan ekspresi tegang. Melalui beberapa gerakan halus, dapat dilihat bahwa orang ini seharusnya menjadi tuan dan pelayan. Seorang pemuda berpakaian ungu, meski pakaiannya basah, tak sulit melihat kewibawaan di antara alisnya. Pemuda berpakaian hitam lainnya sedang memegang pedang panjang. Dia pasti pengawal pribadinya. Rekan senegara, maaf mengganggu. Terima kasih. Pemuda berbaju ungu itu mengucapkan terima kasih dengan sopan. Mereka berdua mengamati Chen Qingyuan dengan saksama dan menyadari bahwa ia hanyalah orang biasa tanpa kekuatan batin. Kewaspadaan mereka sebagian besar telah lenyap. Ada kayu bakar di sana, jadi kita bisa tetap hangat. Chen Qingyuan menunjuk ke dapur sebelah, di mana ada kayu bakar kering. Baiklah, terima kasih. Tentu saja, pekerjaan kasar semacam ini diberikan kepada pemuda berpakaian hitam yang menjadi penjaga. Teman senegara, siapa namamu? Pemuda berbaju ungu bertanya tentang asal-usulnya. Chen Liu. Chen Qingyuan duduk di kursi dengan jendela kecil di sampingnya, minum dan menyaksikan hujan. Nama saya Zhu Wulang, dan namanya Wei Ping. Pemuda berbaju ungu itu menyebutkan nama aslinya, tapi kemungkinan besar itu palsu. Setelah menyalakan api, kedua pria itu menanggalkan pakaian mereka yang basah dan mulai menghangatkan diri dan mengeringkan pakaian mereka. Dengan tubuh bagian atasnya yang telanjang, Wei Ping mengobati luka di pinggangnya. Ia mengeluarkan bubuk obat yang dibawanya dan membalutnya dengan sederhana. Noda darah di pakaian tadi sulit ditemukan karena hujan, tapi sekarang terlihat jelas. Tampaknya kedua pria itu mendapat masalah dan melarikan diri ke pegunungan dan hutan lebat. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan hujan turun deras. Baru setelah itu mereka menghentikan pengejaran dan berlari jauh ke tempat terpencil ini. Saudara Chen, bolehkah saya membeli sebotol anggur dari Anda? Dengan mulut kering dan samar-samar tercium bau anggur, Zhu Wulang mengeluarkan liontin giok dan memohon. Ketika Anda berteduh dari hujan di rumah orang lain, tentu saja Anda harus bersikap sopan dan hormat. Tampaknya pria ini berusia sekitar 30 tahun, dan memanggilnya kakak hanyalah candaan. Saat dia berlari menyelamatkan diri, dompetnya hilang. Liontin giok yang dikenakan di tubuh tidak hanya tak ternilai harganya, tetapi juga sangat berharga dan jarang terlihat di pasaran. Ambil ini. Chen Qingyuan menerima tawaran itu dan kemudian menggadaikan slip giok itu, yang mana dia yakin akan mendapatkan banyak uang sebagai imbalannya. Terima kasih. Zhu Wulang sangat berterima kasih. Ia meneguk beberapa teguk, lalu menyerahkan minuman itu kepada Wei Ping yang berdiri di sampingnya. Meskipun mereka adalah pembantu, mereka memiliki hubungan yang baik. Setoples anggur habis dalam sekejap mata. Pada saat ini, kedua belah pihak saling memandang dengan rasa ingin tahu tentang Chen Qingyuan. Siapapun yang bermata jeli dapat melihat bahwa liontin giok di atas meja itu bernilai sangat mahal, jadi mengapa Chen Liu hanya meliriknya dan selesai dengan benda itu? Dengan ekspresi acuh tak acuh seperti itu, dia pasti bukan seorang petani biasa. Jika Chen Qingyuan tidak memiliki fluktuasi kekuatan internal, mereka berdua pasti tidak akan berani tinggal lama. Hujan ini sangat deras. Jika terus seperti ini, banyak tempat mungkin akan banjir. Melihat hujan deras yang turun dari langit, Zhu Wulang merasa khawatir. Hentikan sekarang. Chen Qingyuan tidak peduli. Oh, bagaimana saudara Chen tahu itu? Zhu Wulang duduk di bangku kayu dan menjawab. Tebakan. Chen Qingyuan berbisik. Saya penasaran, kenapa saudara Chen tinggal sendirian di tengah gunung? Kalau dia pemburu, kenapa tidak ada barang buruan di rumahnya? Mengganti topik, Zhu Wulang bertanya lagi. Tempat ini terpencil dan nyaman. Sesekali, saya turun gunung ke kota terdekat untuk membeli makanan agar tidak mati kelaparan. Chen Qingyuan mengarang alasan acak. Itulah sebabnya. Zhu Wulang mengangguk pelan, setengah percaya dan setengah ragu. Saya lihat saudara Chen punya temperamen yang luar biasa. Dia pasti berasal dari latar belakang yang sangat penting. Saya hanya orang biasa, jangan bercanda. Chen Qingyuan membantahnya. Di mata Zhu Wulang dan Wei Ping, pria di hadapan mereka jelas bukan orang biasa. Meskipun tidak memiliki energi internal, ia pasti pernah menjadi seniman bela diri sebelumnya, dan bahkan memiliki reputasi yang cukup besar. Bagaimana mungkin seorang petani biasa memiliki temperamen yang luar biasa? Jizi, Wei Ping yang sedari tadi diam tiba-tiba berteriak. Apa? Zhu Wulang menoleh ke belakang. Hujan telah berhenti. Saat mengatakan ini, Wei Ping tanpa sadar menatap Chen Qingyuan. Jika saya ingat dengan benar, Chen Qingyuan baru saja mengatakan bahwa hujan akan segera berhenti. Begitu menakjubkan. Itu hanya kebetulan. Zhu Wulang terus menatap Chen Qingyuan dan tidak terlalu memperhatikan situasi di luar. Ia mengintip keluar dan terkejut mendapati hujan deras akhirnya berhenti. Saudara Chen, tebakanmu benar. Zhu Wulang menoleh menatap Chen dengan tatapan rumit di matanya.
Saya selalu beruntung. Chen Qingyuan tersenyum sedikit. Hujan sudah reda, saatnya kita pulang. Zhu Ulang mengusulkan untuk pergi, lalu mengepalkan tinjunya lagi dan berkata, terima kasih, Saudara Chen, telah menerima saya. Sampai jumpa lagi. Jika ada orang lain yang datang, Saudara Chen, tolong jangan beritahu mereka bahwa kau melihat kami, atau kau akan mendapat masalah. Sebelum pergi, Tianxin mengingatkannya. Ya, Chen Qingyuan mengangguk. Setelah kedua pria itu pergi, mereka meninggalkan liontin giok sebagai uang untuk membeli anggur. Ia melanjutkan kehidupan sehari-harinya, minum-minum atau memandangi batu misterius itu. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Kali ini ketika dia turun gunung untuk membeli anggur dan berbagai keperluan, Chen Qingyuan mendengar sesuatu. Penguasa negara Changjin sudah tua dan pikun, putra mahkota membantai orang-orang yang setia dan benar, pejabat korup merajalela, dan rakyat hidup dalam kesengsaraan. Pangeran kelima tidak rela melihat kekacauan dalam dinastinya dan mulai bertempur memperebutkan tahta. Setelah setengah tahun bertempur dan berkompetisi, pangeran kelima akhirnya muncul sebagai pemenang. Naik tahta negara, dengan gelar Sunan. Raja Sunan bekerja keras untuk memerintah negara, memberantas korupsi, memperhatikan penghidupan rakyat, dan melaksanakan reformasi komprehensif. Hanya dalam beberapa tahun, negara bagian Changjin menjadi makmur dan rakyatnya hidup jauh lebih baik. Chen Qingyuan duduk di sudut sebuah kilang anggur kecil, memperhatikan seorang pendongeng di atas panggung dan memutuskan untuk mendengarkan. Hari ini kita akan membahas kisah Jenderal Wei Changqi, yang mengusir musuh dan merebut kembali tanah airnya. Sang pendongeng berbicara dengan suara keras. Sekelompok orang mendengarkan dengan saksama, sesekali berteriak-teriak dengan emosi yang memuncak. Setelah mendengar apa yang dikatakan, orang-orang yang lewat berhenti dan berkumpul, membuat suasana menjadi cukup ramai. Setelah mendengarkan sebentar, Chen Qingyuan datang sambil membawa sebotol anggur, dengan senyum di wajahnya. Semua orang berkumpul bersama, tetapi dia satu-satunya yang memberontak. Dengan jiwa yang mulia, dia adalah penguasa dunia sejak pandangan pertama. Chen Qingyuan membeli seekor lembu kuning tua, duduk di punggungnya, dan perlahan-lahan menuju ke tempat terpencilnya. Jika kita ingin merebut kembali tanah terlantar dan menanam sejumlah makanan dan sayur-sayuran, kita tentu memerlukan ternak yang dapat melakukan kerja keras tersebut. Ketika ia pergi ke pasar, ia ingin membeli seekor sapi hitam yang kuat. Kemudian, ketika ia melihat seekor sapi kuning tua yang akan disembelih karena usianya, ia berubah pikiran. Sapi tua itu bekerja keras sepanjang hidupnya, tetapi ia tak pernah menyangka akhir hidupnya akan seperti ini. Ia menjadi rohani dan meneteskan air mata saat menjelang ajal. Chen Qingyuan yang melihat kejadian ini merasa iba. Jangan khawatir, istirahat saja jika kamu lelah. Saat mereklamasi tanah tandus, Chen Qingyuan berkata kepada lembu tua. Sapi tua itu sangat berterima kasih atas kebaikan pemilik barunya dan melenguh beberapa kali seolah-olah menanggapinya. Setahun berlalu, negara menjadi damai dan rakyat aman, dan Raja Sunan akhirnya bisa bersantai dan memiliki waktu luang. Entah mengapa, dia teringat orang yang ditemuinya di pegunungan 5 tahun lalu dan memutuskan untuk mengunjunginya. Beberapa hari kemudian, Raja Sunan melakukan kunjungan rahasia dengan sekelompok pengawal pribadi dan seorang jenderal yang menang. Pertama, saya berjalan-jalan di ibu kota untuk melihat masyarakat di berbagai tempat dan memahami kondisi kehidupan masyarakat akar rumput. Lebih dari sebulan kemudian, dalam perjalanan menuju ibu kota, Tuan Sunan menatap pengawalnya dengan tatapan hikmat dan bermartabat, lalu berkata, kalian tunggu di sini, Jenderal Wei akan menemani kalian. Ya, para pengawal mematuhi perintah itu dan tidak berani mempertanyakan keputusan raja. Soal keamanan, tak perlu khawatir. Jenderal Wei adalah prajurit berpengalaman dengan kekuatan tak tertandingi, dan dia pasti akan melindungi raja. Kedua pria itu mengenakan pakaian brokat dan berjalan perlahan menuju gunung. Terakhir kali kami datang ke sini, kami seperti anjing tersesat, dalam keadaan kacau. Zhu Ulang mengenang pengalaman 10 tahun lalu, seolah-olah baru terjadi kemarin, dengan jelas dalam ingatannya. Jika bukan karena hujan deras yang tiba-tiba menutupi jejak kami pasti tidak akan bisa lolos dari kejaran. Wei Changqi adalah nama aslinya. Ada beberapa bekas luka dangkal di wajahnya, kemungkinan bekas pertempuran. Dibandingkan masa lalu, ia tampak lebih heroik, dewasa, dan teguh. Aku penasaran apakah orang itu masih tinggal di sini. Meski telah bertahun-tahun berlalu, Zhu Ulang masih dapat mengingat ekspresi tenang dan kalem Chen Qingyuan, seakan-akan ia tidak selaras dengan dunia dan datang dari luar angkasa. Kita hampir sampai. Kita akan segera tahu akhirnya. Wei Changqi juga menyimpan secercah harapan dan ingin bertemu kembali dengan petani aneh itu. Saya merasa pria itu luar biasa saat itu. Kemudian, ketika Wei Changqi pergi ke medan perang, kekuatannya menjadi semakin kuat. Setiap kali saya memikirkan perilaku, gerak tubuh,
ekspresi, dan penampilannya, rasa kagum yang tak terlukiskan muncul secara spontan. Setelah menghabiskan waktu beberapa saat, keduanya mengandalkan ingatan asli mereka untuk mencapai titik tengah gunung, di mana sebuah rumah kayu terlihat. Di sebelah rumah kayu, ada beberapa hektar tanah tempat sejumlah sayuran ditanam. Seekor sapi kuning tua sedang makan rumput dan mengeluarkan suara dari waktu ke waktu. Jelaslah bahwa ada orang yang tinggal di sini. Mengenai apakah itu yang asli, kita harus menunggu dan melihat. Dengan sedikit antisipasi, mereka berdua tanpa sadar mempercepat langkah mereka. Saat dia mendekat, dia melihat Chen Qingyuan berbaring di kursi goyang di halaman dengan mata tertutup. Jaraknya cukup jauh tadi, dan tembok serta pagar halaman menghalangi pandangannya, jadi aku tidak bisa melihatnya. Masih di sini, itu dia. Keduanya saling berpandangan pada saat yang sama, merasa lega tanpa alasan. Zhu Wulang memperlambat langkahnya, berdiri di luar pintu, dan memanggil dengan lembut, "Saudara Chen Liu." Bahkan setelah sekian lama, Zhu Wulang masih ingat nama pria itu dan berbicara dengan penuh hormat. Faktanya, Chen Qingyuan sudah merasakan seseorang mendekat, dan itu adalah nafas yang familiar. Mendengar panggilan itu, dia perlahan terbangun, melihat ke arah pintu, dan berpura-pura bingung, "Kamu. Bertahun-tahun yang lalu, kami berteduh dari hujan di rumah saudara Chen." Zhu Wulang buru-buru menjelaskan. "Oh." Chen Qingyuan menunjukkan ekspresi pencerahan tiba-tiba dan mengundang, "Jadi kamu, masuk dan duduk." Mereka berdua berjalan memasuki rumah kayu itu satu demi satu, wajah mereka penuh kegembiraan. "Saya kebetulan lewat sini dan teringat saudara Chen, jadi saya datang untuk mengganggu Anda," kata Zhu Wulang sambil meminta Wei Changqi membuka bungkusan yang dibawanya. "Saya membawa beberapa teko anggur yang enak untuk dicoba oleh saudara Chen. Aku akan mendapat sesuatu yang menyenangkan hari ini." Chen Qingyuan menyukai orang-orang seperti ini yang bijaksana dan membuatnya bahagia. "Anggur biasa memiliki rasa yang unik. Aku akan memasak beberapa camilan, tunggu saja. Ketika tamu datang, Anda harus menghibur mereka." Setelah mengatakan itu, Chen Qingyuan pergi ke ladang untuk memetik 2 genggam sayuran dan berbalik untuk pergi ke dapur. Keduanya duduk di kursi di halaman dan menunggu dengan sabar. Dewa perang kuno yang menindas alam semesta secara pribadi memasak untuk 2 manusia. Jika ini menyebar ke negeri Tiongkok, mungkin akan membuat semua orang ngeri. Tak lama kemudian, Chen Qingyuan membawa 2 hidangan ke meja. Ketiganya berkumpul di sekitar meja kayu kecil, memegang mangkuk kayu buatan kasar, dan mulai minum dan makan. "Saudara Chen, aku iri padamu karena hidupmu yang santai dan nyaman." Di sini, Zhu Wulang tidak menganggap dirinya sebagai penguasa suatu negara dan bersikap sopan. "Makanan sehari-hariku sederhana dan hambar, bagaimana aku bisa dibandingkan dengan kalian berdua?" Jawab Chen Qingyuan. "Saudara Chen, liontin giok yang kuberikan padamu pasti sangat berharga. Bagaimana kalau kau perbaiki hidupmu?" Setelah minum 2 gelas anggur, Zhu Wulang bertanya dengan rasa ingin tahu. "Saya membeli sejumlah kebutuhan sehari-hari dan memberikan sisa uangnya kepada orang-orang miskin." Chen Qingyuan mengatakan yang sebenarnya. "Saudaraku, kamu memiliki pikiran yang luas. Aku mengagumimu." Zhu Wulang tidak punya alasan untuk meragukan kata-kata ini dan mengangkat gelasnya untuk bersulang. Kehidupan masyarakat biasa saat ini cukup baik. Meskipun masih banyak orang miskin, setidaknya mereka punya makanan dan tidak mati kelaparan. Chen Qingyuan mengomentari penghidupan masyarakat di negara bagian Changjin dalam beberapa hari terakhir, yang dianggap sebagai pujian. Mendengar ini, Zhu Wulang tidak merasa bangga. Sebaliknya, raut wajahnya tampak khawatir. Ia menghela napas dan berkata, "Negara Changjin masih jauh dari mencapai tingkat negara yang makmur dan rakyat yang kuat. Jalan masih panjang. Selama kamu bekerja keras, kamu bisa mencapainya." Chen Qingyuan tersenyum sedikit. "Saya harap begitu." Zhu Wulang berkata penuh harap. Setelah 3 putaran minuman, hari mulai gelap. "Hari sudah mulai gelap, kita harus pergi." Entah kenapa, setelah beberapa jam di sini, Zhu Wulang merasa nyaman dan tidak terlalu lelah. Iklan oleh Pub Future. Zhu Wulang memikirkannya dan memutuskan bahwa tempat ini, dengan pemandangannya yang indah, akan menjadi tempat tinggal yang nyaman. Ia bertanya, "Jika suatu hari nanti aku punya waktu luang, aku ingin membangun gubuk beratap jerami di dekat saudara Chen dan tinggal di sana selama beberapa hari." "Tentu saja boleh, ini bukan wilayah pribadiku." Chen Qingyuan setuju. "Baiklah, sampai jumpa lain waktu." Setelah mendapat izin, wajah Zhu Wulang menunjukkan ekspresi yang lebih gembira. Ia berdiri dan membungkuk. Wei Changqi yang berdiri di samping pun memberi hormat. Di atas kertas, seluruh dinasti memang milik Zhu Wulang, tetapi demi rasa hormat, ia tetap harus meminta persetujuan Chen Qingyuan. Jika tidak, Zhu Wulang akan datang untuk tinggal di sana dan Chen Qingyuan akan segera pergi. Saat senja tiba, langit dan bumi semuanya berwarna jingga dan merah, sungguh indah. "Tuan, apakah Anda benar-benar berencana untuk tinggal di sini?"
Saat Anda keluar, Anda tidak dapat memanggil raja secara langsung, Anda perlu menggunakan gelar yang berbeda, Pinta Wei Changqi. Saya bisa mencoba tinggal di sini beberapa hari lagi, jawab Zhu Wulang. Suasana di sini sangat bagus, cocok untuk bersantai. Mungkin bukan karena lingkungan. Ketika mengatakan ini, Wei Changqi menoleh untuk melihat Fang Qi di rumah kayu dan berbisik. Ketika Zhu Wulang mendengar ini, dia memiliki pikiran yang sama dan tetap diam. Mereka berdua saling memahami secara diam-diam dan tidak mempermasalahkan hal itu lebih jauh. Sekembalinya ke Beijing, Zhu Wulang bekerja dengan tekun dan mencintai rakyatnya. Dinastinya makmur, dan negara-negara dari seluruh dunia mengunjunginya. Ia sangat dicintai rakyatnya. Di pegunungan tua di luar kota, ada sebuah rumah kayu yang dibangun di tengah gunung, dengan asap mengepul seperti kabut peri. Aku sudah lama mencari, tapi tidak berhasil. Berbaring di kursi goyang, Chen Qingyuan mengambil batu hitam dan mencoba berbagai metode untuk mempelajarinya, tetapi sayangnya dia tidak menemukan apapun. Dia menyingkirkan batu hitam itu, lalu berbalik dan menatap lembu tua yang tergeletak di tanah, lalu sambil tersenyum dia memarahi, "Dasar orang tua, kamu makin malas saja." Bukan salah Chen Qingyuan karena memarahinya, tapi lembu tua itu sedang berbaring dan makan rumput, dan tak lama kemudian semua rumput di dekat kepalanya pun hilang. Semenjak mengikuti Chen Qingyuan, si lembu tua, yang hidupnya hampir berakhir, entah kenapa malah bertambah kuat dan selalu mempertahankan vitalitasnya. Melenguh. Setelah menghabiskan waktu yang lama bersama, lembu tua itu dapat memahami arti kata-kata Chen Qingyuan dan mengeluarkan suara untuk menanggapi. "Beruntung sekali kau mengikutiku. Kalau aku tidak ada di kota si hari itu, kau pasti sudah jadi santapan orang lain." Chen Qingyuan tampak malas. Gemerincing. Pada saat ini, lembu tua itu tidak lagi berbaring di sana, ia berdiri dengan kuat, perlahan berjalan ke sisi Chen Qingyuan, menundukkan kepalanya, dan mengusapnya dengan lembut. "Main di tempat lain aja. Kamu bau. Kamu bisa mandi nggak?" Chen Qingyuan membenci Yu. Melenguh. Sapi tua itu mendengkur kesal, terdengar kesal. Lalu, ia turun gunung menuju sungai dan mandi, membersihkan debu dari sekujur tubuhnya. Hari-hari yang damai tersebut berlangsung selama 2 hari lagi. Pada hari itu, cuaca cerah dan tidak berawan. Zhu Wulang mendaki gunung sendirian, dan orang-orang lainnya menunggu di kaki gunung. "Kakak Chen, aku di sini untuk mengganggumu lagi." Depresi di hati Qian Ben lenyap begitu dia tiba di rumah kayu itu. "Apakah kamu sendirian kali ini?" Chen Qingyuan bertanya dengan lembut. Wei tua sedang ada urusan di rumah, jadi tidak nyaman baginya untuk datang. Faktanya, Wei Changqi sedang bertugas di perbatasan saat ini dan tidak dapat kembali untuk sementara waktu. "Apa yang kamu lakukan dengan semua benda ini?" Setelah melirik tas kain yang dibawa Zhu Wulang ke atas gunung, Chen Qingyuan bertanya lagi. "Datanglah dan jadilah tetangga saudara Chen selama beberapa hari." Zhu Wulang berkata terus terang, "Saudaraku, kau tidak akan mengusirku, kan?" "Itu tidak akan terjadi," kata Chen Qingyuan. "Aku membawa beberapa teko anggur yang enak. Bagaimana kalau aku membantumu membangun gubuk beratap jerami agar kita bisa minum-minum enak malam ini?" Zhu Wulang tersenyum dan mengajukan permintaan. "Oke, dengan cara ini, Zhu Wulang tinggal di sini untuk sementara waktu." Lambat laun, keduanya menjadi akrab satu sama lain, dan topik pembicaraan tanpa sadar beralih ke urusan dinasti. Tidak peduli masalah apapun yang dihadapi, Chen Qingyuan selalu dapat memberikan solusi yang sangat masuk akal, yang membuat Zhu Wulang sangat mengaguminya. Setelah tinggal di sana selama 7 hari, Zhu Wulang harus mengucapkan selamat tinggal meskipun dia tidak ingin pergi. "Sebagai kepala negara, kita tidak bisa mengabaikan urusan pengadilan. Setelah berbasa-basi sebentar, kami membuat janji untuk bertemu lain waktu." Dalam sekejap mata, 3 keping lagi muncul. Menghitung waktu, Chen Qingyuan telah berada di negara bagian Changjin selama lebih dari 10 tahun. Sapi tua itu belum mati, darah dan energinya mengalir deras, dan tubuhnya semakin ringan seiring berjalannya waktu. Matanya memancarkan pesona spiritual, dan energi spiritual surga dan bumi samar-samar memasuki tubuhnya. Setelah menghabiskan waktu lama bersama, Lao Huangniu menjadi lebih hormat kepada Chen Qingyuan dan merasa sangat berterima kasih. 3 hari kemudian, Zhu Wulang membawa Wei Changqi untuk mengunjungi gunung itu lagi. Wajah mereka berdua menunjukkan tanda-tanda penuaan, dengan beberapa helai rambut di pelipis mereka. Di sisi lain, Chen Qingyuan masih sama seperti sebelumnya, tanpa perubahan apapun. "Kakak Chen, kenapa kamu tidak terlihat tua?" Zhu Wulang mengatakan ini dengan nada bercanda, tetapi rasa hormat di hatinya bahkan lebih kuat. Hidup menyendiri di antara gunung dan sungai, seseorang secara alami menjadi lebih rileks. Chen Qingyuan menjawab sambil tersenyum. "Sapi ini kelihatannya sangat energik. Siapa tahu, aku bisa mendahuluinya." Zhu Wulang menunjuk ke arah lembu tua yang sedang tidur di atas rumput dan menertawakan dirinya sendiri. Kelihatannya seperti lelucon, tapi sebenarnya, ia malah semakin penasaran dengan asal-usul Chen Qingyuan.
Sapi-sapi yang ia pelihara berbeda dari manusia biasa dan jelas memiliki kemampuan spiritual. Tuan muda sedang dalam masa keemasannya, dan perjalanannya masih panjang. Wei Changqi berkata dengan cepat. Setelah tinggal selama setengah bulan, keduanya pergi. Setahun kemudian, terdengar bahwa Raja Changjin telah turun tahta dan menyerahkan urusan negara kepada putra mahkota saat ini, yang memungkinkannya naik tahta dengan lancar. Mengenai raja sebelumnya, saya tidak tahu apa niatnya. Kembali di pegunungan, Chen Qingyuan masih tampak sama seperti sebelumnya, tetapi Zhu Wulang sudah memasuki usia tuanya. Sekarang setelah semua tanggung jawab terbebas, saya akhirnya bisa menjalani hidup santai. Zhu Wulang merenovasi rumah kayunya yang bobrok dan minum-minum malam itu. Memanfaatkan kemabukannya, ia mengucapkan kata-kata yang telah terpendam di hatinya selama bertahun-tahun, "Saudara Chen, engkau bukan orang biasa. Mengapa kamu berkata begitu?" Chen Qingyuan tidak terkejut dan tampak tenang. "Sejak pertama kali melihatmu, aku tahu kau bukan orang biasa. Setelah menghabiskan waktu bersamamu berkali-kali, aku semakin yakin." Zhu Wulang menatap langit malam, siap mengungkapkan isi hatinya, "Aku sangat beruntung bertemu dengan saudara Chen dalam perjalanan hidup ini." Chen Qingyuan sedang minum dan tetap diam. "Terkadang saya bertanya-tanya, apakah hujan badai dahsyat saat itu disebabkan oleh saudara Chen, yang memungkinkan saya lolos dari bencana dan memiliki kesempatan untuk mengubah nasib saya." Mengingat masa lalu, Zhu Wulang masih khawatir orang-orang akan menderita banjir, tetapi tanpa diduga, kata-kata Chen Qingyuan cukup untuk menghentikan hujan badai yang dahsyat. Bisa dikatakan suatu kebetulan saat pertama kali kita bertemu, tetapi sekarang tampaknya tidak sesederhana itu. Saudara Chen tidak pernah bertanya tentang latar belakang saya, jadi saya rasa dia sangat mengetahuinya. Zhu Wulang bergumam dalam hati, "Bolehkah saya bertanya, saudara, apakah pencapaian saya selama ini sudah baik?" Setelah mengatakan ini, Zhu Wulang menatap Chen Qingyuan di sampingnya, putus asa menunggu jawaban. Lebih tepatnya, ia menginginkan pengakuan. Tidak buruk. Merasakan harapan di mata Zhu Wulang, Chen Qingyuan memberikan jawaban yang tepat. "Bukan berarti sangat baik, tetapi paling tidak lebih baik dari penguasa banyak dinasti." Itu saja. Saat itu, Zhu Wulang bagaikan seorang anak kecil yang dipuji oleh orang tua, wajahnya riang gembira dan senyumnya cerah. "Aku akan segera pergi." Setelah beberapa saat, Chen Qingyuan berkata dengan lembut. Mendengar kabar ini, tubuh Zhu Wulang bergetar hebat, dan ia sangat terkejut. Ada sedikit keraguan di matanya. "Mau kemana, saudara?" "Jalan-jalan saja," jawab Chen Qingyuan. "Apakah kamu akan kembali?" Zhu Wulang bertanya lagi. "Mungkin tidak." Nada bicara Chen Qingyuan datar. Mendengar ini, Zhu Wulang tertegun lama dan membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. "Walaupun aku sungguh ingin mempertahankannya, aku tahu aku tidak punya kualifikasinya. Dunia ini luas, saya doakan saudara Chen memiliki jalan yang mulus di masa depannya." Zhu Wulang membuat permohonan dari lubuk hatinya. "Terima kasih." Chen Qingyuan berterima kasih padanya. "Kita dapat mengetahui ketulusan seseorang hanya dengan mendengarkannya. Kapan tepatnya kita berangkat?" Zhu Wulang ingin mengetahui akar permasalahannya. "Aku belum memikirkannya," Chen Qingyuan merenung. "Bagaimana kalau, tinggallah 6 bulan lagi. Cucu tertuaku akan segera lahir, dan aku ingin mengundangmu ke pesta." Pada titik ini, Zhu Wulang tahu bahwa identitasnya telah terbongkar sejak lama, jadi dia tidak berupaya menyembunyikannya dan tetap diam. "Baiklah, aku akan minum." Chen Qingyuan mengangguk dan setuju. "Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk mengundang saudara Chen ke perjamuan ini." Undangan itu berhasil diterima, Zhu Wulang menunjukkan kegembiraan dan membungkuk. Saat Zhu Wulang baru berusia 10 tahun, dia tidak menginginkan kekuasaan dan turun tahta untuk hidup menyendiri. Menurut perkiraan dokter, ratu saat ini tengah mengandung seorang anak laki-laki, yang berarti cucu tertua kaisar akan segera lahir, dan seluruh negeri merayakannya. "Bagaimana kalau aku datang dan menjemput saudara Chen secara langsung pada hari itu?" Zhu Wulang menyikapi masalah ini dengan sangat serius dan tidak berniat menyerahkannya kepada orang lain, ia harus mengerjakannya sendiri. Kalau ada bajingan buta yang menyinggung saudara Chen, tidak akan ada cara untuk memperbaiki keadaan, dan menyalahkan diri sendiri tidak akan ada gunanya. Untuk mencegah situasi ini terjadi, Zhu Wulang pasti akan membuat pengaturan terlebih dahulu. "Baiklah, aku akan menunggu." Karena tidak terburu-buru, Chen Qingyuan bersedia tinggal beberapa hari lagi. Beberapa hari kemudian, Zhu Wulang turun gunung. Kembali ke kota kekaisaran, ia membantu raja baru dalam menangani urusan negara, dan sibuk mempersiapkan kelahiran cucu tertua kaisar. Di pelataran dalam istana kekaisaran, Zhu Wulang, sebagai kaisar, memanggil semua pangeran dan bangsawan. Pertama-tama, ia harus menjelaskan bahwa akan ada tamu-tamu terhormat yang menghadiri perjamuan tersebut, dan mereka tidak boleh bersikap tidak sopan, karena pelanggarnya akan dihukum berat. Zhu Wulang seorang diri membawa negara Changjin ke tingkat kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Ia memperbaiki negara secara internal dan mengusir bandit dari luar. Dinasti tersebut makmur dan sangat dihormati. Demi memastikan stabilitas perkembangan negara Changjin, ia turun tahta lebih awal. Hal ini tidak hanya akan menjaga stabilitas negara, tetapi juga memungkinkan penguasa baru untuk perlahan-lahan mengendalikan situasi. Dengan perintah Zhu Wulang, tidak seorang pun akan menentangnya, dan semua orang harus mengingatnya dengan teguh dan menanggapinya dengan sangat serius. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Dalam beberapa hari, cucu tertua kaisar akan lahir. Zhu Wulang membawa sekelompok besar pengawal dan pergi keluar kota untuk menyambut para tamu, dengan maksud untuk membawa tamu-tamu terhormat terlebih dahulu dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka. Kakak, tolong. Saat mendaki gunung, Zhu Wulang tersenyum dan berbicara dengan penuh hormat. Sambil melirik lembu tua yang kuat itu, Zhu Wulang berdiri dengan kagum. Sapi tua yang sudah mendekati akhir masa hidupnya masih memiliki tenaga dan darah yang kuat, serta belum ada tanda-tanda akan mati. Tuo, Chen Qingyuan mengemasi barang-barangnya dan meletakkan tasnya di punggung lembu tua itu. Dengan cara ini, lembu tua itu mengikuti Chen Qingyuan tanpa perlu memegangnya dengan tali. Berdiri di kaki gunung dan melihat puluhan pengawal kekaisaran yang heroik dan agung, Chen Qingyuan tetap tenang. Kakak, tolong. Di hadapan semua orang, Zhu Wulang mengangkat tirai kereta dan dengan hormat mengundangnya masuk. Sebelum tiba, para pengawal sudah tahu bahwa raja tua itu datang untuk mengundang tamu terhormat. Apapun yang mereka lihat atau dengar, mereka tidak boleh menyebarkannya kepada orang lain, dan mereka tidak boleh menyinggung tamu terhormat itu. Meski semua orang terkejut, mereka tetap hikmat, berdiri tegak tanpa gerakan yang tidak perlu. Dia naik kereta dan duduk berhadapan dengan Zhu Wulang. Sapi tua itu pun mengikuti kereta itu, dengan patuh dan tenang. Ketika memasuki kota malam itu, Chen Qingyuan diatur untuk tinggal di aula samping istana kekaisaran, yang dipenuhi berbagai barang indah dan dilayani oleh dayang istana yang muda dan cantik. Sapi tua itu berbaring di kandang sapi yang dibangun khusus, yang lebih indah dan elegan daripada kebanyakan rumah orang biasa, dan di sana juga terdapat tumpukan besar jerami berkualitas tinggi. Kehidupan seperti ini adalah sesuatu yang tak pernah berani dibayangkan oleh lembu tua itu sebelumnya. Saking bahagianya, ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam beberapa kali, "Mo." Sementara itu, Zhu Wulang tidak beristirahat setelah kembali. Ia sekali lagi menekankan kepada keluarga kerajaan bahwa mereka adalah tamu kehormatan dan tidak boleh diabaikan. Siapapun yang tidak mematuhi perintahnya akan dikeluarkan dari silsilah keluarga dan dieksekusi di tempat. Meskipun Zhu Wulang selalu bersikap hormat dan sopan di hadapan Chen Qingyuan, ia bukanlah orang yang lemah dan ragu-ragu. Ia pernah pergi ke medan perang dan berlumuran darah. Jangan khawatir, kami pasti akan menjamu tamu terhormat ini. Bahkan raja saat ini sangat menyadari pentingnya masalah ini dan tidak mungkin akan berkata lain. Setelah diberi instruksi berulang kali, Zhu Wulang merasa sedikit lega. Selama beberapa hari berikutnya, Zhu Wulang mengundang Chen Qingyuan untuk mengunjungi kota kerajaan, mencicipi banyak anggur berkualitas, dan mereka bergaul dengan sangat baik. Waktunya melahirkan. Ratu akan melahirkan. Cepat. Seseorang datang cepat. Beritahukan kepada raja segera. Ketika berita ini keluar, istana terkejut dan semua orang menjadi sibuk. Zhu Wulang yang sedang menikmati pemandangan di taman belakang sangat gembira saat mendengar ini dan mengeluarkan beberapa perintah. Hari ini, Chen Qingyuan mengenakan jubah brokat gelap, yang tentu saja tidak dibelinya sendiri, tetapi diberikan kepadanya oleh Zhu Wulang. Selamat. Chen Qingyuan tersenyum dan memberi selamat. Zhu Wulang telah lama menantikan hari ini, dan akhirnya tiba. Ia sangat gembira, tetapi tak lama kemudian, secerca kekhawatiran muncul di antara alisnya. Ia berdoa dengan tulus, semoga ibu dan anak selamat. Ya, kata Chen Qingyuan lembut. Saudara Chen, aku ingin meminta sesuatu kepadamu, kata Zhu Wulang, bisakah kamu memberiku nama untuk cucuku? Tidak pantas bagi orang luar seperti saya untuk menunjuk cucu tertua keluarga kerajaan sebagai calon putra mahkota. Chen Qingyuan tidak setuju secara langsung. Jika kamu bersedia memberiku nama, itu akan menjadi berkat bagi anak ini. Zhu Wulang meminta. Benar, mengingat mereka berteman, Chen Qingyuan mengangguk setuju. Terima kasih, saudara. Zhu Wulang sangat gembira. Linyu. Chen Qingyuan dengan santai menyebutnya sebagai berkah, bagaimana? Giok Indah Linan memiliki harapan tinggi. Zhu Linyu. Zhu Wulang mengulanginya beberapa kali, lalu membungkuk dan berterima kasih kepadanya, bagus sekali. Tiba-tiba, pelangi muncul tinggi di langit, membentang di seluruh daratan. Banyak sekali orang yang mendongak dan berseru bahwa itu adalah pemandangan yang unik dan hanya terjadi sekali seumur hidup. Zhu Wulang mendongak dan berkata dengan takjub, cahaya pelangi ini sungguh indah. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Langit tampak diselimuti jubah merah muda yang indah, berwarna-warni dan menarik perhatian. Chen Qingyuan menoleh, diam-diam menghitung dengan jari-jarinya, lalu menoleh dan menatap ke dalam istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Mungkin ada hubungannya dengan kelahiran anak yang akan datang. Terlahir dengan visi, seseorang harus memiliki kualifikasi untuk berlatih kultivasi. Awan merah muda itu menyilaukan. Pemandangan seperti ini memang tidak terlalu besar, tapi jelas tidak buruk. Setidaknya, mereka semua berbakat luar biasa. Jika diberi kesempatan, mereka bisa menjadi jenius. Setengah jam kemudian, terdengar teriakan dari dalam istana. Wow, tangisan anak itu berarti dinasti itu telah menyambut tuan baru. Ibu dan anak selamat. Pembantu itu keluar dan berteriak keras. Ibu dan anak selamat. Hanya dalam waktu singkat, berita itu menyebar ke seluruh istana dan semua orang gembira. Raja sangat gembira dan semua orang di istana dapat menerima hadiah. Di Taman Hou Yuan, wajah Zhu Wulang dipenuhi kegembiraan. Ia ingin pergi dan melihat cucu tertuanya, tetapi ia menahan keinginannya. Bagaimana mungkin ia meninggalkan Chen Qingyuan sendirian di sini? Kakak Chen, apa yang sedang kamu lakukan? Zhu Wulang memperhatikan Chen Qingyuan berjalan menuju pohon dan tidak tahu apa maksudnya. Ledakan. Dengan suara nyaring, Chen Qingyuan mematahkan batang pohon lurus. Kemudian, sambil memegang batang pohon itu dengan satu tangan, ia perlahan berjalan ke arah Zhu Wulang dan berbisik, buatlah sebuah mainan kecil. Anggap saja ini hadiahku untuk anak ini. Hadiah. Zhu Wulang menatap dahan setebal kepalan tangan itu tanpa sedikit pun rasa jijik atau rendah diri, yang ada hanya kebingungan, tidak mampu memahami apa maksudnya. Pinjam pisau. Chen Qingyuan perlahan berbalik dan berbicara kepada penjaga di sampingnya. Reaksi pertama penjaga itu adalah melihat Zhu Wulang, tetapi dia tahu dia harus mendapatkan persetujuan ayahnya sebelum mengambil tindakan apapun. Jika senjata jatuh ke tangan orang lain, hal itu dapat menimbulkan bahaya. Zhu Wulang memberi isyarat dan langsung memerintahkan, apa yang kau lakukan di sana? Cepat berikan pada saudara Chen. Ya, penjaga itu menghunus pedang panjang yang tergantung di pinggangnya, memegangnya dengan kedua tangan, membungkuk dan menyerahkannya kepada Chen Qingyuan. Ambil pisau dan kupas kulit kayunya. Seperempat jam kemudian, Zhu Wulang menemukannya dengan mengukir bentuk kasar sebuah cabang dengan pisaunya. Saudaraku, apakah kamu membuat pedang kayu? Ya, jawab Chen Qingyuan. Anak ini sungguh beruntung mendapatkan sesuatu yang dibuat oleh saudaraku sendiri. Zhu Wulang hanya menganggapnya sebagai tanda niat baiknya dan tidak memikirkan hal lain. Ini akan memakan waktu. Periksa anak-anak dulu. Chen Qingyuan menurunkan alisnya dan memainkan pertukangan kayu. Jangan khawatirkan aku. Ini. Zhu Wulang ragu-ragu. Pergi, kata Chen Qingyuan lagi. Baiklah, mari kita bertemu malam ini dan minum-minum. Zhu Wulang berhenti bersikap malu dan segera pergi. Beberapa pengawal dan dayang istana ditinggalkan untuk digunakan menjalankan misi. Duduk di bangku batu, Chen Qingyuan perlahan mengukir pedang kayu. Sekalipun itu adalah sepotong kayu biasa, ia akan menjadi berbeda saat jatuh ke tangan Chen Qingyuan. Awalnya aku ingin mengukir amulet, tapi sepertinya aku perlu membuat sesuatu yang lain. Chen Qingyuan bergumam pada dirinya sendiri. Mengukir pedang kayu adalah murni ide spontan. Jika Zhu Wulang memiliki bakat kultivasi, ia pasti sudah mampu memahami energi spiritual sejak lama. Sayangnya, ia terlahir dengan tubuh yang tidak berguna dan pembuluh darah spiritual yang tersumbat, yang berarti ia ditakdirkan untuk tidak pernah memulai jalur kultivasi di kehidupan ini. Di kota kekaisaran, ada beberapa praktisi yang tinggal dalam pengasingan. Fenomena aneh ini menarik perhatian para biksu dari semua sisi, dan mereka segera mencari sumbernya. Tak lama kemudian, para pendeta menyadari bahwa pemandangan aneh berupa awan berwarna merah muda ini bukanlah kelahiran sebuah harta karun ajaib, melainkan kedatangan seorang jenius. Sekte kultivasi abadi yang berada di wilayah ini segera mengutus para tetua untuk menyelidiki situasi tersebut. Hanya dalam beberapa jam, sekelompok biksu datang dari Kyoto, muncul di depan istana, dan melihat ke bawah dari titik pandang yang tinggi. Menguasai. Tiba-tiba, banyak sekali orang menatap sang pendeta yang berdiri di awan dan berteriak kagum. Banyak orang tahu tentang insiden perbaikan rantai. Lagi pula, itu bukan rahasia, hanya saja sedikit orang yang bisa melihatnya. Adapun mengapa para kultivator tidak ikut campur dalam urusan dinasti, mungkin karena mereka dibatasi. Jika tidak, para penguasa abadi ini pasti akan menyebabkan kekacauan di dinasti-dinasti besar. Selamat kepada keluarga kerajaan atas kelahiran seorang anak kilin. Seorang pria parubaya berjubah sutra berdiri tinggi di atas, menatap orang-orang di bawah dengan suara dingin, tidak menganggap serius keluarga kerajaan atau para bangsawan. Di belakangnya ada beberapa pemuda berpakaian serupa, yang datang bersama para tetua mereka untuk menimba pengalaman. Ucapan selamat yang diucapkannya hanyalah kata-kata sopan. Zhu Wulang dan yang lainnya melangkah maju, menahan rasa terkejut dan takut. Mereka memaksakan senyum dan mendongak, menyapa, "Guru, apa yang kalian lakukan di sini?" Seorang jenius yang lahir ke dunia ini harus bergabung dengan sekte Lingyi kami, mengabdikan dirinya untuk berkultivasi, dan menantikan jalan agung. Pria parubaya itu menyatakan tujuannya.
Jelas sekali, ini adalah seseorang yang datang untuk merekrut pengikut atas nama sekte tersebut. Ini wilayah sekte Yougan. Sekarang bukan giliran sekte Lingye untuk merekrut murid. Pada saat ini, seorang wanita cantik yang tampaknya berusia sekitar 30 tahun datang menunggangi burung bangau. Ia mengenakan gaun warna-warni yang menarik perhatian, anggun dan elegan, dan berbicara dengan suara dingin. Jangan lupa, 50 tahun yang lalu, sekte Yougan mengambil sejumlah besar bibit abadi dari wilayah sekte Lingping. Pria parubaya itu berkata dengan marah. Omong kosong, tempat itu jelas tanah barbar dengan energi spiritual tipis dan sumber daya yang menipis. Sekte Lingping telah meninggalkannya ratusan tahun yang lalu. Apa hubungannya? Wanita cantik itu menjawab. Tidak perlu berdebat, rekan-rekan Taois. Orang lain akan datang. Hanya dalam waktu setengah batang dupa, lebih dari 30 orang berkumpul di atas istana. Raja, selir-selirnya, dayang-dayangnya, keluarga kerajaannya, dan sebagainya, semuanya memandang dengan rasa tak berdaya. Dibandingkan dengan para petani bangsawan, kaum bangsawan kerajaan itu bukanlah apa-apa. Semua orang tidak tahu harus berbuat apa dan merasa gugup. Bawa anak ini pergi dulu. Kita akan menanganinya sesuai aturan lama. Kirim murid-murid sekte untuk bertanding. Siapapun yang menang akan merebut tahta. Para pendeta di tempat tinggi segera berdiskusi dan menemukan solusi. Oke, meskipun metode ini tidak terlalu bisa diandalkan, namun cara ini dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik yang terlalu besar. Apa yang masih kau tunggu? Cepat keluarkan anak itu. Apa kau mau kami yang melakukannya sendiri? Seorang biksu muda melangkah maju setengah langkah, menatap Zhu Wulang dan yang lainnya, lalu berteriak. Tuan-tuan, anak itu baru saja lahir. Mengapa kita tidak menunggu sampai dia dewasa? Zhu Wulang tahu bahwa dunia kultivasi itu sangat kejam, dan ia tidak ingin anaknya pergi begitu saja setelah lahir. Apapun yang terjadi, ia harus menunggu sampai anaknya sedikit lebih besar dan membuat pilihannya sendiri. Intinya, anak itu dibawa pergi begitu saja, dan tidak ada ingatan tentang anggota keluarganya. Ia mungkin tidak akan pernah bertemu mereka lagi di masa mendatang. Waktu kami sangat berharga, dan kami tak ingin membuang-buang waktu lagi denganmu. Kukatakan ini untuk terakhir kalinya. Bawa anak itu keluar segera. Para biksu, yang menegaskan superioritas mereka, tidak secara langsung menggunakan energi spiritual mereka untuk membawa anak itu pergi. Melihat orang-orang di bawah berjuang dan bergulat, hingga akhirnya harus menyerah, mereka merasa sangat lega dan menikmati pengalaman ini. Zhu Wulang dan yang lainnya tampak pucat pasi. Meskipun mereka ingin melawan, mereka tahu mereka tidak mampu melakukannya. Bagi manusia biasa, menantang seorang kultivator sama saja dengan mencari kematian. Bahkan, ketika bertemu dengan beberapa kultivator gila, kematian pun menjadi kemewahan. Pergi dan bawa anak itu ke sini. Sang raja mengepalkan tangannya dan memberikan perintah, menguras seluruh tenaganya saat ia berbicara. Banyak orang berpikir bahwa bergabung dengan sekte bagaikan melompati gerbang naga, sebuah pencapaian besar. Namun, perpisahan dengan keluarga sangatlah menyakitkan. Lagi pula, siapa yang tahu apakah anak itu akan mendapat pendidikan dan tumbuh dengan aman. Terpaksa berbuat demikian, tak mampu menolak. Pada saat ini, Chen Qingyuan berjalan perlahan, melewati satu gerbang istana demi satu, dan akhirnya tiba di halaman dalam istana. Kapan orang ini datang? Baru ketika sosok Chen Qingyuan muncul tepat di bawah, para kultivator di dataran tinggi menyadari sesuatu dan merasa cukup aneh. Entah mengapa, saat Chen Qingyuan tiba, semua kesedihan dan ketakutan di hati Zhu Wulang lenyap. Kakak Chen. Zhu Wulang melangkah maju beberapa langkah, memanggil dengan suara pelan, membuka mulutnya, dan tidak tahu harus berkata apa. Chen Qingyuan tersenyum pada Zhu Wulang, lalu meneruskan pekerjaannya mengukir pedang kayu di tangannya yang belum selesai. Sambil mengukir pedang kayunya, ia berkata, anak itu baru saja lahir, tak perlu cemas. Jika kau ingin menerimaku sebagai muridmu, kau harus tulus dan sopan, serta meminta dengan sungguh-sungguh, jangan bersikap merendahkan. Meski suaranya tidak keras, namun dapat didengar oleh semua orang yang hadir. Semua kultivator terkejut dan menatap Chen Qingyuan yang berada tepat di bawah mereka, dengan perasaan gelisah yang tak dapat dijelaskan membuncah dalam hati mereka. Meskipun dia berdiri di tempat yang tinggi, saat dia menatap Chen Qingyuan, dia tampak telah menjadi manusia biasa, menatap matahari di langit, yang begitu jauh dan tidak akan pernah bisa disentuh. Apakah ini ilusi? Para kultivator mengamati Chen Qingyuan dengan saksama beberapa kali, tetapi tidak menemukan fluktuasi sajak dao. Mereka pun bangkit dari suasana hati yang gelisah, menstabilkan hati dao mereka, dan tetap tenang. Siapa kamu? Karena berhati-hati, para pendeta itu tidak akan bertindak sombong dan menyerangnya begitu saja. Sebaliknya, mereka berencana untuk mencari tahu identitas dan latar belakang orang tersebut. Jika kau benar-benar ingin menerima murid, kembalilah dalam 20 tahun.
Chen Qingyuan pura-pura tidak mendengar dan berbicara dengan tenang, tidak dalam suasana diskusi dengan semua orang, tetapi dengan nada pemberitahuan. Para kultivator di dataran tinggi menunjukkan sedikit ketidaksenangan di wajah mereka. Namun, mereka tidak yakin dengan niat Chen Qingyuan yang sebenarnya dan tidak berani menyinggungnya dengan mudah. Mereka mengendalikan emosi dan mengirim orang untuk mengujinya. Seorang biksu muda mendarat di tanah dan diam-diam menerima perintah dari para tetua untuk melihat apa yang mampu dilakukan pria ini. Lagi pula, mereka masih muda. Jika mereka benar-benar melakukan kesalahan, orang yang lebih tua bisa turun tangan untuk menghentikan mereka dan mengatakan beberapa patah kata yang sopan agar masalahnya tidak terlalu serius atau malah tidak terlalu serius. Kadang-kadang, tidaklah tepat bagi para penatua untuk mengambil tindakan secara langsung, tetapi untuk memberi ruang gerak dan tidak memotong rute pelarian mereka sendiri. Ledakan. Terdengar suara pendaratan. Seorang pemuda dari sekte Lingye, mengenakan jubah brokat putih muda dengan sulaman simbol sekte di dadanya, melangkah ke arah Chen Qingyuan, energi spiritualnya melonjak keluar, ekspresinya dingin dan tampan, tatapannya tajam. Setiap langkah yang diambilnya akan memecahkan sepotong ubin lantai giok yang indah, menimbulkan suara retakan yang nyaring. Zhu Ulang dan yang lainnya semuanya adalah orang biasa, dan gumpalan kekuatan spiritual yang menyebar membuat tubuh mereka bergoyang dan mereka hampir jatuh. Wajah orang-orang ini dipenuhi ketakutan, tubuh mereka gemetar tak terkendali, dan mereka tidak tahu bagaimana ini akan berakhir. Sang guru abadi yang legendaris bukanlah seseorang yang dapat dilawan oleh manusia fana. Menyerah adalah satu-satunya pilihan. Banyak orang yang berpikiran seperti ini, dengan pandangan putus asa dan tak berdaya. Di antara orang-orang biasa ini, hanya Zhu Ulang yang masih memiliki secercah harapan. Bahkan jika ia menghadapi situasi seperti ini, ketika ia memandang Chen Qingyuan, hatinya sama sekali tidak gugup, melainkan penuh keyakinan. Jika kau ingin kami pergi, kau harus menunjukkan kekuatanmu. Pemuda itu berhenti di depan Chen Qingyuan, hanya berjarak 2 kaki. Semua orang di awan menyaksikan dengan alis tertunduk, merasa gugup yang tak dapat dijelaskan, jantung mereka berdetak makin cepat, dan tekanan tak terlihat menyelimuti mereka, membuat mereka merasa tercekik. Membosankan. Chen Qingyuan benar-benar tidak ingin bermain dengan anak-anak kecil ini. Lagi pula, dia masih mengukir pedang kayu dan terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Menggunakan energi spiritual sekali saja akan mengakibatkan kerusakan serius dan tidak dapat dipulihkan pada tubuh. Jangan mengambil tindakan kecuali benar-benar diperlukan. Bermain trik. Kekuatan pemuda itu jauh lebih rendah daripada para tetua, jadi wajar saja jika ia tidak merasakan ancaman dan krisis. Ia hanya berpikir bahwa orang di depannya hanya berpura-pura dan tidak perlu terlalu berhati-hati. Sambil berteriak, dia ingin melangkah maju dan memberikan tekanan. Pada saat ini, Chen Qingyuan tiba-tiba mengangkat kepalanya, memperlihatkan sepasang mata yang dalam, seperti langit berbintang di alam semesta, membawa miliaran bintang, dan lubang hitam jurang tak berujung, misterius dan tak terduga. Matanya menyingkapkan jejak waktu, dan ia telah melalui begitu banyak perubahan kehidupan, yang memberi orang ilusi bahwa ia hanya sehelai rumput laut, yang hanyut di lautan tak berbatas, begitu kecilnya sehingga ia dapat ditelan ombak dan hancur sewaktu-waktu. Tiba-tiba, tatapan pemuda itu bertemu dengan Chen Qingyuan, dan momentumnya langsung lenyap. Jejak ketakutan mulai muncul di wajahnya. Rasa takut itu menyebar ke seluruh tubuhnya dengan sangat cepat. Ia ketakutan dan berkeringat dingin. Pada saat itu, jiwa pemuda itu seakan ditelan jurang tak berujung, jatuh tak berujung. Bahkan ketika berhadapan dengan pemimpin sekte, mustahil untuk merasakan ketakutan semacam ini. Pada saat ini, jangankan mencoba dengan kekuatan spiritual, bahkan mempertahankan postur tegak pun sangat sulit. Setelah beberapa kali tarikan napas, terdengar suara plop. Pemuda itu berlutut tak terkendali, lututnya menghantam ubin lantai di depannya. Ia menundukkan kepala, tak berani menatap langsung ke arah orang itu, dan seluruh tubuhnya masih gemetar. Perasaan pertama setelah berlutut bukanlah hilangnya harga diri, tetapi rasa nyaman. Hanya dengan berlutut dan memberi hormat, seseorang dapat meringankan tekanan tak kasat mata pada jiwa dan memperoleh kelegaan. Jika dia dapat bertahan sedikit lebih lama, pemuda itu dapat yakin bahwa dia akan mati. Cara kematiannya sangat sederhana, jiwa tercekik dan roh pun runtuh. Mengapa demikian? Saya tidak dapat memberikan alasannya. Pada level Chen Qingyuan, tidak perlu menggunakan sihir spiritual apapun. Sekilas saja sudah cukup untuk menekan banyak kultivator biasa, membuat mereka merasa seperti melihat dewa pembunuh dan tak tertahankan. Ada apa? Kenapa Xiaoqi tiba-tiba berlutut? Apa yang terjadi? Saya tidak melihat orang ini bergerak, dia juga tidak melihat fluktuasi energi spiritual apapun. Xiaoqi, apa yang terjadi? Melihat hal itu, orang-orang sekte Lingping pun terkejut dan berusaha menghubungi pemuda yang tengah berlutut di tanah itu untuk mengetahui alasannya.
Para biksu dari berbagai sekte saling memandang dan berbicara secara rahasia, tetapi mereka tidak merasakan fluktuasi kekuatan spiritual, yang sangat tidak normal. Melihat ekspresi pemuda itu yang ketakutan dan gemetar, dia pasti telah menemui sesuatu, kalau tidak dia tidak akan seperti ini. Zhu Wulang dan yang lainnya di samping semakin bingung dengan apa yang mereka lihat. Mereka tercengang dan mata mereka terbelalak, bingung. Dalam keadaan ketakutan yang amat sangat, pemuda itu tidak mampu menjawab. Memanggil. Tanpa waktu untuk memikirkannya, para tetua sekte Lingping bergegas turun untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Saya, seorang junior, tidak mengerti. Maaf telah membuat Anda tertawa. Meskipun sang tetua tidak dapat merasakan tingkat kultivasi Chen Qingyuan, dilihat dari reaksi muridnya yang berlutut di tanah, dia jelas harus memperlakukannya dengan serius dan tidak gegabah. Sekarang, dapat dipastikan bahwa Chen Qingyuan bukanlah seorang manusia biasa, jika tidak, mengapa para murid inti alam Buji Jindan begitu ketakutan? Jika Anda tidak dapat mengetahui tingkat kultivasinya, maka hanya ada satu hasil. Kekuatan orang di depanku jauh melebihi kekuatan kita. Hanya dengan cara ini kita dapat kembali ke sifat asli kita dan tidak diperhatikan oleh orang lain. Para tetua masing-masing sekte bukanlah orang bodoh. Mereka segera mendarat di tanah yang keras dan tidak berani berdiri di tempat yang tinggi karena takut menimbulkan masalah. Jika Anda tidak keberatan, silakan datang ke sekte Lingping sebagai tamu. Kami pasti akan memperlakukan Anda sebagai tamu terhormat dan menjamu Anda dengan baik. Sang sesepuh menundukkan tangannya sebagai tanda hormat. Izinkan aku bertanya sesuatu padamu. Chen Qingyuan menyingkirkan tekanan dari lubuk jiwanya, ekspresinya acuh tak acuh dan nadanya datar. Silakan lanjutkan. Para tetua sekte Lingping menjaga sikap hormat. Para biksu tidak diperbolehkan ikut campur dalam urusan dinasti. Mengapa? Setelah pengamatan Chen Qingyuan selama bertahun-tahun, ia menemukan bahwa meskipun ada banyak kultivator yang tinggal di wilayah negara bagian Changjin, mereka jarang mengungkapkan identitas mereka, dan mereka tidak berani menindas manusia sebagai kultivator. Rekan Taois, apakah kamu tidak tahu? Mendengar pertanyaan ini, para pendeta cukup terkejut. Jawab dengan jelas dan aku akan mengampuni nyawamu. Chen Qingyuan menundukkan kepalanya lagi dan menajamkan pedang kayu di tangannya. Pedang kayu itu akan segera terbentuk, dan saya tidak keberatan menggunakan darah biksu untuk mengasahnya. Hanya jika diwarnai dengan darah spiritual, ia dapat benar-benar berubah menjadi pedang tajam. Mendengar ini, reaksi bawah sadar semua orang adalah amarah. Kalian menyelamatkan nyawa kami. Nada bicaramu keras sekali. Setelah mengubah pikiran mereka dan melihat murid muda yang masih berlutut, semua orang mengendalikan emosi mereka dan tidak berani meledak. Menekan rasa tidak nyaman di hatinya, tetua sekte Lingping tidak berani berjudi. Ia berpura-pura tidak mendengar kata-kata arogan Chen Qingyuan dan menjawab, mereka yang berlatih kultivasi tidak boleh ikut campur dalam urusan dunia fana. Ini adalah hukum dinasti Zilian. Siapapun yang melanggarnya akan dibunuh tanpa ampun. Dinasti Zilian. Chen Qingyuan pertama kali mendengarnya, dan dia menjadi sedikit tertarik. Melihat ketidaktahuan Chen Qingyuan tentang dinasti tersebut, sang tetua, meskipun terkejut dan bingung, tidak bertanya lebih lanjut. Ia menjelaskan, dinasti Zilian memiliki sejarah yang panjang dan kaya, dan yurisdiksinya menjaga ketertiban dan stabilitas. Tim penegak hukum sering berpatroli di berbagai sistem bintang untuk menjaga keseimbangan. Siapapun yang berani melanggar hukum dinasti akan, tanpa terkecuali, dibunuh. Di mana letak dinasti Zilian? Chen Qingyuan jarang bertemu dengan pasukan sebesar itu yang begitu ketat aturannya. Manusia abadi dipisahkan dari manusia biasa, dan para kultivator tidak diizinkan ikut campur dalam urusan manusia biasa, yang sangat mengurangi risiko cedera pada warga sipil. Galaksi Dongji berjarak lebih dari 100 wilayah bintang dari sini. Perjalanannya sangat panjang, dan kita perlu mengandalkan susunan teleportasi. Bagi praktisi awam, hanya dengan mengandalkan susunan teleportasi waktu dapat dipersingkat secara signifikan. Mendengar nama dinasti Zilian membuat para biksu takjub. Mereka belum pernah ke sana sebelumnya dan merindukan kemakmuran dinasti tersebut. Ada lagi, Chen Qingyuan terus bertanya. Kami tinggal di daerah terpencil, jadi hanya ini yang kami tahu. Jawab sang tetua. Terus terang saja, kekuatannya tidak cukup dan kontaknya tidak cukup baik. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Chen Qingyuan mengangguk pelan dan mengingatkan lagi, jika kamu ingin menerima murid, kembalilah dalam 20 hari, dan kamu harus meminta persetujuan anak itu. Jika anak itu tidak berniat bergabung dengan sekte untuk mencari Tao, jangan memaksanya. Semua orang tidak dapat mengukur kekuatan Chen Qingyuan dan ingin sekali melakukannya. Kalau aku benar-benar pergi seperti ini, akan sangat memalukan kalau masalah ini terbongkar. Namun, bagaimana kita dapat menguji kedalaman orang ini? Kuncinya adalah saya bahkan tidak tahu nama orang ini, yang membuatnya sangat sulit untuk berurusan dengannya. Dengan begitu banyak orang di dunia kultivasi, mudah bagi Chen Qingyuan untuk menebak apa yang dipikirkan orang-orang ini.
Tepat saat pedang kayu itu mulai terbentuk, dia meminta orang-orang ini untuk tinggal sedikit lebih lama dan melihat lebih banyak hal. Zhu tua, ambillah setetes darah dari anak itu. Chen Qingyuan mengambil beberapa langkah menuju Zhu Wulang dan berbicara. Oh. Zhu Wulang tertegun sejenak, lalu segera setuju dan berbalik untuk memberi tahu para pelayannya. Namun, masalah ini sangat penting dan tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Dengan membawa suasana hati yang amat rumit, ia segera datang sambil membawa mangkuk porselen. Di dalam mangkuk itu, ada setetes darah anak itu. Chen Qingyuan memegang pedang kayu biasa di tangan kirinya dan menuangkan setetes darah di mangkuk ke pedang itu dengan tangan kirinya. Perlahan-lahan, pedang kayu itu menyerap setetes darah ini dan mulai berubah. Zeng, terdengar samar-samar suara pedang beradu dari pedang kayu itu, dan cahaya hijau melesat ke angkasa, membentuk lingkaran besar pola cahaya di awan, beriak ke segala arah dan membentang sejauh ribuan mil. Kecerdasan spiritual pedang. Para pendeta mengerti apa yang terjadi dan berteriak kaget. Bukankah tadi hanya pedang kayu biasa? Bagaimana bisa seperti ini? Para tetua sekte yang disebut-sebut tercengang dan tercengang. Hal semacam ini benar-benar di luar pemahaman mereka. Setetes darah untuk mengidentifikasi harta karun, dan mengubahnya menjadi harta karun. Metode ini sungguh tak tertandingi. Sejak saat itu, pandangan semua orang tertuju pada Chen Qingyuan secara berbeda. Awalnya, mereka masih mempertanyakan kekuatannya dan apakah dia hanya berpura-pura. Sekarang, tak ada lagi keraguan, hanya kekaguman dan ketakutan yang mendalam. Untungnya, ia menahan diri dan tidak terlibat dalam pertempuran. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat buruk. Dalam satu pikiran, benda-benda biasa berubah menjadi esensi spiritual kelas atas. Para kultivator belum pernah mendengar hal ini sebelumnya, tetapi sekarang mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dampaknya sangat kuat, dan ekspresi mereka sangat kaya. Pedang ini adalah hadiah dariku untuk anak ini. Chen Qingyuan meletakkan pedang kayu di tangan Zhu Wulang dan tersenyum kecil. Kemudian, ia mengeluarkan jimat giok yang telah ia siapkan sebelumnya dari pinggangnya dan memberikannya kepada pria itu, sambil berkata, amulet giok ini kuukir dengan santai. Simpanlah sebagai kenang-kenangan. Awalnya saya ingin memberikan amulet ini kepada anak tersebut, tetapi saya tidak menyangka kalau anak tersebut memiliki bakat dalam ilmu Tao, jadi wajar saja jika saya harus menukarkannya dengan hadiah. Pedang kayu yang disulap menjadi senjata spiritual kelas atas, mengandung jejak roh pedang. Jika anak ini berbakat, ia pasti akan menjadi terkenal. Jika tidak, ia juga bisa menjadi pengawal, dan seharusnya bisa menemukan kedamaian di tempat terpencil ini. Orang tua, terima kasih. Kekaguman dan rasa terima kasih Zhu Wulang kepada Chen Qingyuan semakin bertambah. 1000 kata hanya bisa diubah menjadi ucapan terima kasih. Ajari anak-anakmu dengan baik, jangan manja. Untuk mengembangkan Tao, pertama-tama kau harus mengembangkan pikiranmu. Jika pikiranmu tidak benar, masa depanmu tidak akan jauh. Chen Qingyuan memberi saran. Aku mengerti. Zhu Wulang mengangguk berat. Aku akan mengingat instruksimu, kakak. Aku pasti akan melatihnya dengan baik dan tidak akan pernah memanjakannya. Dengan kondisi seperti ini, aku tidak akan menghadiri perayaan bulan purnama bayi. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Segera, Chen Qingyuan mengutarakan niatnya untuk pergi. Saudara laki-laki, Zhu Wulang ingin mempertahankannya, tetapi ia tahu ia tak berhak melakukannya. Ia memanggil dengan suara pelan, suaranya tercekat oleh isak tangis. Saya tidak tahu di mana itu dimulai, tetapi Zhu Wulang menjadi tergantung pada Chen Qingyuan. Mungkin karena hujan lebat 10 tahun lalu, atau mungkin saat saya menjadi tetangga Chen Qingyuan. Hiduplah dengan baik, mungkin aku akan kembali. Awalnya, Chen Qingyuan tidak pernah berpikir untuk kembali ke negara bagian Changjin, tetapi sekarang dia berubah pikiran. Demi mencegah berbagai sekte menekan negara Changjin, ia harus kembali untuk melihat-lihat. Selain itu, meskipun Zhu Wulang tidak memiliki bakat kultivasi, ia memiliki hati yang setia dan berharap dapat bertemu dengannya lagi. Baiklah, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Secerca harapan muncul di mata Zhu Wulang. Setelah bertukar senyum, Chen Qingyuan berbalik ke arah tertentu di istana dan berteriak, sapi bau, jangan tidur. Mendengar panggilan tuannya, lembu tua yang tengah bermimpi indah itu pun tiba-tiba berdiri, berlari keluar kandang secepat kilat, dan bergegas menuju ke arah suara itu. Sapi tua itu datang ke sisi Chen Qingyuan dan menggonggong pelan beberapa kali. Dengan sekali salto, Chen Qingyuan duduk di punggung lembu tua itu, siap menungganginya menuju dunia. Apa lagi yang ingin kamu lakukan? Sebelum pergi, Chen Qingyuan melirik para biksu dari berbagai sekte. Tiba-tiba dilirik, semua orang menjadi gugup dan berkata cepat, kami akan segera pergi. Setelah melihat kemampuan Chen Qingyuan yang hampir ajaib untuk mengubah senjata roh hanya dengan satu pikiran, dia tahu bahwa dia adalah orang penting di dunia game dan tidak boleh tersinggung.
Selain itu, ada juga lembu kuning tua ini, yang memiliki fluktuasi spiritual yang jelas di tubuhnya, semakin membuktikan bahwa Chen Qingyuan adalah makhluk yang kuat. Hal ini membuat kelompok kultivator gemetar ketakutan dan berkeringat dingin. Setelah mengucapkan hal itu, puluhan biksu menghilang ke lautan awan, dan tidak ada jejak mereka yang terlihat. Pemuda yang baru saja berlutut itu pun dibawa pergi oleh para tetua. Pada saat yang sama, Chen Qingyuan menunggangi lembu kuning tua, meninggalkan istana, meninggalkan ibu kota, dan menuju ke kejauhan. Aku pasti akan menemuimu lagi. Sambil memperhatikan punggung Chen Qingyuan yang berjalan pergi, Zhu Ulang mengencangkan amulet di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Para manusia yang hadir tercengang. Ternyata tamu terhormat yang disebutkan Raja Tua itu memang orang terhormat. Semua orang bersyukur telah memperlakukan tamu terhormat itu dengan baik akhir-akhir ini, tanpa ada yang kurang ajar. Badai akhirnya reda. Chen Qingyuan memutuskan untuk pergi ke dinasti Zilian untuk melihat pemandangannya yang makmur. Sambil menunggangi seekor lembu kuning tua, ia menyeberangi gunung, sungai, dan danau, keluar dari perbatasan negara bagian Changjin, dan berlari menuju kejauhan. Suatu hari, ada lautan luas di hadapan Anda, tanpa ujung yang terlihat, dan tidak ada jalan lain untuk ditempuh. Melenguh, sapi tua itu mengerang dan bertanya kepada Chen Qingyuan yang sedang duduk di punggungnya, untuk mencari solusi dan apakah sebaiknya mengubah arah. Terus berlanjut, Chen Qingyuan memberi perintah. Bagaimana saya bisa menyeberangi samudera tanpa batas? Meskipun lembu tua itu sangat takut dan sedikit bingung, ia mematuhi perintah Chen Qingyuan dan mengambil langkah pertama dengan susah payah. Gemerincing, saya melangkah ke permukaan laut dan mendapati tubuh saya tidak tenggelam. Melihat hal ini, lembu tua itu sangat terkejut. Ia tidak menyangka akan mendapatkan hasil seperti ini. Selalu di sisi Chen Qingyuan, lembu tua itu telah mengalami transformasi, tetapi dia tidak menyadarinya. Dari rasa takut dan cemas pada awalnya hingga rasa terkejut, sapi tua itu mengerang beberapa kali dan berjalan di atas air, meninggalkan lingkaran riak air di setiap langkahnya. Setelah sekitar 1 tahun, saya tiba di daerah berpenduduk. Kami berhenti sebentar, membeli beberapa minuman dan makanan, beristirahat selama beberapa hari, lalu berangkat lagi. Sejak suatu hari, lembu tua itu menyadari bahwa ia tidak perlu lagi makan rumput. Ia hanya perlu mengikuti metode pernapasan yang diajarkan oleh pemiliknya agar tetap kuat dan tidak merasa lelah sama sekali. Lagi pula, bepergian ribuan mil sehari adalah hal yang sangat mudah. Seperti lembu tua kita, ia dapat disebut hewan spiritual. Dan setengah tahun pun berlalu. Setelah melewati puluhan dinasti, mereka akhirnya tiba di kota praktisi kuno. Ada banyak pendeta di kota itu, dan istana serta paviliun kuno yang tak terhitung jumlahnya tergantung di kehampaan, dengan gaya antik dan pemandangan yang indah. Tanpa bertanya secara spesifik, Chen Qingyuan tahu bahwa ada susunan teleportasi di kota itu. Jika digunakan, waktu tempuhnya bisa sangat dipersingkat. Bagaimana dengan batu roh? Tanpa batu roh tingkat rendah sekalipun, mustahil baginya untuk menggunakan susunan teleportasi. Kecuali ia menunjukkan kekuatannya, banyak kultivator akan bersedia berteman dengannya, tetapi ini tidak memenuhi harapan Chen Qingyuan. Jika aku menjual sapi tua milikmu ini, aku pasti bisa menukarnya dengan banyak batu roh. Chen Qingyuan menepuk-nepuk lembu tua itu dan berkata tanpa menyembunyikan apapun. Mendengar hal itu, lembu tua itu menjadi sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan ia melenguh beberapa kali untuk menyatakan permohonannya, dengan ekspresi panik di wajahnya. Itu cuma bercanda, jangan dianggap serius. Chen Qingyuan mengangkat sudut bibirnya, sengaja mencoba menakut-nakuti sapi tua itu, kalau kamu nggak mau aku jual, kerja aja lebih giat. Jangan makan dan tidur seharian. Kamu terlalu malas. Mau, protes si lembu tua. Ia jelas sangat rajin, menggendong Chen Qingyuan di punggungnya sepanjang hari, dan hanya beristirahat ketika ada waktu luang. Tidak seperti Chen Qingyuan, yang tidur siang setiap hari dan sangat malas. Tentu saja, bagaimana mungkin lembu tua itu berani mengolok-olok tuannya? Ia hanya bisa bersenandung beberapa kali dengan nada mengeluh dan menyatakan akan bekerja lebih keras, karena takut ditinggalkan oleh Chen Qingyuan. Bagaimana cara mendapatkan batu roh? Chen Qingyuan menghela napas karena dia tidak khawatir tentang sumber daya batu roh selama bertahun-tahun. Jual beberapa kaligrafi dan lukisan. Setelah banyak pertimbangan, keputusan pun diambil. Dia mengambil sisa uangnya dan pergi ke toko kelontong untuk membeli beberapa pena, tinta, kertas, dan batu tulis. Bagi banyak pendeta, uang manusia masih berguna. Di bawah kekuasaan dinasti Zilian, para kultivator tidak dapat menindas manusia fana. Terkadang, jika ingin mendapatkan sesuatu di dinasti manusia fana, mereka harus mengeluarkan uang dan tidak dapat merampok. Meringkuk di sudut jalan, Chen Qingyuan membentangkan kertas di tanah, memegang pena bambu di tangannya, dan mulai melukis. Lukisan pertama sangat sederhana, hanya beberapa sapuan saja, menyisakan 3 bilah pedang.
Pada lukisan kedua, sapuan kuas menjadi hutan bambu. Yang ketiga adalah lukisan pemandangan dengan gaya sederhana. Itu seharusnya cukup. Chen Qingyuan tidak perlu sengaja mengaktifkan kekuatan spiritualnya untuk memberikan pesona tertentu pada lukisannya. Bagi banyak praktisi, ini adalah hal yang langka dan berharga di dunia. Tergantung pada apakah ada seseorang yang mengetahui nilainya. Ia mengumpulkan sisa kertas dan tinta, menaruhnya dalam tasnya, dan menggantungkannya pada lembu tua itu. Setelah itu, Chen Qingyuan membawa ketiga lukisan dan kaligrafi tersebut ke pasar, menunggu seseorang yang berminat. Tidak menjajakan dagangannya, tidak berteriak-teriak, hanya meletakkan kaligrafi dan lukisan di tanah dan menunggu dengan sabar. Sapi tua itu berbaring di belakang Chen Qingyuan, matanya tertutup, tidak bergerak. Para petani yang lewat hanya mengabaikan Chen Qingyuan yang duduk di sudut kelompok. Para biksu yang memiliki koneksi dan sumber daya finansial tidak akan datang ke tempat berkumpul seperti ini. Kebanyakan orang di sana adalah praktisi kultivasi independen, yang datang untuk ikut bersenang-senang dan mencoba peruntungan. Selama beberapa hari, Chen Qingyuan tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mengandalkan takdir. Suatu hari, beberapa biksu muda datang dan bertanya karena penasaran, "Teman, apakah Anda menjual kaligrafi dan lukisan?" Meskipun dia tidak bisa merasakan fluktuasi spiritual Chen Qingyuan, fakta bahwa ada binatang spiritual, seekor lembu kuning, di belakangnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia bukan orang biasa, jadi dia harus dihormati. Dalam situasi ini, banyak orang akan menggunakan seni bersembunyi, entah untuk menghindari musuh atau agar tidak mencolok. Itu hal yang sangat normal dan tidak ada yang peduli. Dalam episode ini saja, tidak kurang dari 100 orang menggunakan metode rahasia untuk menyembunyikan aura mereka. Ya, Chen Qingyuan bersandar di tubuh lembu tua itu, tampak malas, dan perlahan membuka satu matanya. Mahasiswa agung manakah yang menciptakan kaligrafi dan lukisan ini? Atau apakah lukisan-lukisan ini ditemukan di situs kuno tertentu? Datang dan bertanya lagi. Saya baru menggambar ini 2 hari yang lalu. Chen Qingyuan sangat jujur. Kau yang menggambar ini. Beberapa pemuda tercengang dan menatap Chen Qingyuan dengan saksama. Mereka tidak menganggapnya jenius. Namun, karena rasa ingin tahunya, biksu muda itu bertanya, "Bolehkah saya membukanya dan melihatnya?" "Bisa." Chen Qingyuan setuju. "Terima kasih." Kemudian pemuda itu berjongkok dan perlahan membuka lukisan pertama. Melihat pedang dalam lukisan itu, beberapa orang saling memandang, tetapi tidak menemukan nilai apapun di dalamnya. Itu sangat biasa, jelas ditulis dengan santai, dan jelas merupakan penipuan. "Teman, berapa batu roh yang ingin kamu jual dari lukisan-lukisan ini?" Meskipun mereka tidak berniat membeli, mereka tetap penasaran dan terus bertanya. Satu lukisan, 10.000 batu roh bermutu tinggi. Chen Qingyuan mengulurkan jarinya. "Kamu gila." Setelah mendengar harganya, mereka semua terkejut. Sekalipun mereka mengumpulkan seluruh kekayaannya, mereka tetap tidak akan mampu membeli sebuah lukisan. 10.000 batu roh bermutu tinggi merupakan angka astronomi bagi banyak orang. Kaligrafi dan lukisan tulisan tangan Chen Qingyuan mengandung sedikit pesona yang luar biasa. Menjualnya dengan harga ini saja sudah sangat murah. Jika Anda tidak ingin membeli, silakan pergi. Karena tidak ingin lagi membuang-buang kata dengan orang-orang itu, dia pun menutup kembali matanya yang terbuka. Jika Anda bertemu seseorang yang Anda sukai, bukan ide yang buruk untuk menjualnya dengan harga lebih rendah. Dalam dunia game, kata takdir sangatlah penting. Tidak perlu terburu-buru, tunggu saja dengan sabar. Itu gila. Beberapa anak muda mengeluh sebentar lalu berbalik dan pergi. Keributan di sini diperhatikan oleh beberapa orang di sekitar, dan mereka berencana untuk datang melihatnya. Ketika beberapa orang datang, mereka bertanya tentang harga kaligrafi dan lukisan Chen Qingyuan. Karena tidak mau menanggapi satu persatu, ia mengeluarkan sebuah papan kayu bertuliskan kalimat, "Satu lukisan, 10.000 batu roh bermutu tinggi." Melihat hal itu semua orang sangat terkejut dan berkata bahwa orang tersebut mempunyai masalah pada otaknya. Siapapun dapat melihat bahwa ini hanyalah kertas putih biasa dan sama sekali tidak berharga. Orang besar yang suka menonton kehebohan dan cari gara-gara itu menyebarkan berita kemana-mana dan mengejeknya dengan keras. Karena tidak ada yang dikerjakannya, makin banyak pula kultivator yang datang menonton, dan mereka semua mengira Chen Qingyuan adalah orang gila yang punya masalah mental, yang tega menjual barang rongsokan apapun dengan harga setinggi itu. Chen Qingyuan tidak peduli dengan kata-kata dan pandangan orang lain. Karena begitu banyaknya orang yang menonton pertunjukan itu, tatanan berkumpul sedikit banyak terpengaruh. Tim penegak hukum yang mengelola area ini datang dengan cepat untuk menyelidiki situasi dan mempersiapkan pemeliharaan. Ada apa ini? Kenapa ramai sekali? Para penjaga pun datang dan segera bertanya kepada orang-orang yang melihat. Setelah memahami situasi dengan cepat, para penjaga mengerutkan kening dan mengamati Chen Qingyuan serta tulisan di papan kayu dengan saksama. Mereka berteriak dengan nada kesal, "Meskipun ini pasar, perdagangan bebas diperbolehkan.
Tapi kalian sengaja mengganggu ketertiban. Hati-hati, jangan sampai kena masalah. Para penjaga melihat kertas itu biasa saja, tetapi mereka tidak menyadari peluang besar yang terkandung dalam lukisan itu. Di mata mereka, Chen Qingyuan benar-benar membuat masalah dan perlu ditangani untuk menjaga ketertiban. Oh, Chen Qingyuan mendesah pelan. Sungguh menyebalkan sampai-sampai ia tidak bisa tenang saat berjualan. Lupakan saja, mari kita bertukar tempat. Kehilangan minat untuk tidur siang, Chen Qingyuan berdiri dan mulai mengemasi barang-barangnya, bersiap untuk pindah. Sekarang pemiliknya sudah bangun, lembu tua itu tentu tidak bisa bermalas-malasan dan segera berdiri. Tepat saat Chen Qingyuan menyimpan kaligrafi dan lukisannya, berniat memasukkannya ke dalam tasnya dan berbalik untuk pergi, sebuah teriakan terdengar dari belakang kerumunan. Lalu, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa. Semua orang tanpa sadar menoleh untuk melihat siapa orang itu. Ketika mereka melihat orang yang sedang berbicara, semua orang tercengang dan mundur ke kedua sisi, meninggalkan jalan lebar untuk dilaluinya, tidak berani menghentikannya. Tuan muda, semua orang memberi hormat dan berteriak serempak. Tuan muda kota Tongyu, yaitu putra bungsu penguasa kota. Setelah lebih dari 200 tahun berkultivasi, ia telah mencapai tahap bayi. Ia memiliki bakat luar biasa dan sangat dicintai oleh penguasa kota. Tuan muda itu awalnya bermain di area yang ramai, tetapi entah mengapa dia merasa kosong di hatinya, seolah-olah dia akan kehilangan sesuatu. Merasa tertekan, saya berkeliling kota. Mungkin itu tuntunan takdir, atau mungkin hanya berkah, tetapi tanpa disadari sang tuan muda datang ke perkumpulan para kultivator pengembara ini. Ia kebetulan melihat keramaian di sini dan bergegas menghampiri. Tuan, bisakah Anda memperbolehkan saya melihat kaligrafi dan lukisan di tangan Anda? Tuan muda itu mengenakan jubah brokat dan diikuti oleh beberapa pelayan muda dan cantik, yang sangat sopan. Jangan menilai buku dari sampulnya. Inilah yang diajarkan wali kota kepada tuan muda sejak ia masih muda. Ingatlah baik-baik dan jangan menilai orang dari penampilannya. Bisa. Chen Qingyuan menyipitkan matanya sedikit, menatap tuan muda, dan menyerahkan kaligrafi dan lukisan di tangannya. Saat dia membuka buku itu, tuan muda itu tercengang. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia menemukan dirinya dalam sebuah dunia unik, dikelilingi oleh niat pedang, seakan-akan ia dapat menembus langit. Saya tertegun sejenak, dan rasanya waktu telah berlalu lama sekali. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan ketika sadar kembali, sang guru muda segera menutup kaligrafi dan lukisannya, karena takut orang lain akan mengetahui misteri lukisan itu. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Chen Qingyuan di depannya lagi. Dengan lapisan filter tambahan, ia seolah-olah sedang menatap sosok yang tak terduga dan kuat. Ia membungkuk dengan lebih hormat dan berkata dengan hormat, "Tuan, saya ingin ketiga lukisan dan kaligrafi ini. Apakah 30.000 batu roh bermutu tinggi cukup?" Dia bertanya ragu-ragu, takut kalau Chen Qingyuan tidak setuju. "Ayo pergi." Chen Qingyuan awalnya berniat menjual lukisannya hanya kepada satu orang, memberikan beberapa kesempatan lagi. Namun, setelah diperlakukan sebagai tontonan oleh sekelompok orang, ia kehilangan minat. "Terima kasih, Tuan." Mendengar ini, Xiao Yizi sangat gembira, merasa telah mendapatkan penawaran yang bagus. Ia segera mengeluarkan sebuah tas Qiankun dari tangannya dan menyerahkannya langsung kepada Chen Qingyuan sebagai tanda hormat. Terlalu banyak. Chen Qingyuan membuka tas Qiankun dan melirik isinya. Tanpa menggunakan indera spiritualnya untuk menghitung, ia dapat memperkirakan jumlah batu roh. Setidaknya ada 50.000 batu roh bermutu tinggi. Ini tidak seberapa, tolong simpan saja. Di depan semua orang, anak laki-laki itu berkata dengan hormat, "Saya ingin mentraktir Anda minum, Tuan, bolehkah?" Sudahlah. Chen Qingyuan tidak peduli dengan jumlah batu spiritualnya. Lagi pula, si kecil tidak akan rugi membeli lukisan itu. Soal ajakan minum bersama, ia menolak tanpa ragu. Baiklah, ada bekas luka yang jelas di wajah anak kecil itu. Sambil menaiki punggung lembu, Chen Qingyuan menunggangi lembu kuning tua itu dan perlahan menghilang di antara kerumunan. Para pendeta menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Anak kecil itu sungguh membayar harga yang sangat mahal untuk membeli kaligrafi dan lukisan tersebut, dan dia pun sangat hormat kepada orang tersebut. Mungkinkah orang itu benar-benar seorang guru tersembunyi? Mungkinkah kita buta dan tidak dapat mengenali harta karun itu? Segala macam keraguan melekat dalam pikiranku dan tidak dapat dihilangkan untuk waktu yang lama. Ketika semua orang masih terkejut, anak kecil itu bergegas ke balai kota secepat yang dia bisa, membukanya dengan hati-hati seolah-olah itu adalah harta karun. Dia mempelajari ketiga lukisan itu dengan saksama. Dalam gambar pedang pertama, Xiao Xiaozi dapat dengan jelas merasakan sedikit sajak dao. Ia tidak tahu tentang dua lainnya. Masalah ini tidak sederhana, jadi Xiao Xiaozi segera mengambil kaligrafi dan lukisan itu dan berlari ke Cheng Yu. "Jelaskan keseluruhan cerita dengan jelas, lalu letakkan kaligrafi dan lukisan di atas meja."
Pertama kali melihat kaligrafi dan lukisan, Cheng Yu terkejut. Sajak Dao yang mengerikan seperti itu pasti berasal dari tangan makhluk yang kuat. Cheng Jin berseru. Kemudian, dia bergegas untuk menyelidiki secara langsung, memastikan untuk menemukan makhluk kuat ini, memperlakukannya dengan baik, dan melihat apakah dia dapat menjalin hubungan baik dengannya. Saat Cheng Yu menemukan jejak Chen Qingyuan, dia sudah terlambat setengah langkah. Karena Chen Qingyuan telah menaiki susunan teleportasi dan menuju jauh. Meskipun batu spiritual tidak sedikit, namun itu semua sudah lebih dari cukup untuk biaya perjalanan, dan bisa juga digunakan untuk membeli anggur spiritual agar perjalanan selanjutnya semakin menyenangkan. Dengan cara ini, mengandalkan batu roh yang diperoleh dari penjualan buku dan lukisan, Chen Qingyuan menggunakan susunan teleportasi di berbagai tempat dan menghabiskan waktu setengah tahun untuk mencapai area inti dinasti Zilian. Bintang-bintang tak terhitung jumlahnya, bergerak menurut hukum dan lintasan khusus. Energi spiritualnya melimpah, istana-istana kuno dan gunung-gunung peri dapat dilihat di mana-mana, dan kemakmurannya jauh lebih unggul daripada wilayah lain. Hah! Chen Qingyuan muncul di sebuah bintang tak jauh dari kota kekaisaran dan sekilas menangkap aura familiar, yang sangat kuat. Gadis itu, mungkinkah dia juga ada di sini? Fluktuasi aura itu berasal dari pedang yang diberikan bertahun-tahun lalu. Di sudut kota kekaisaran Zilian, di dalam gua jauh di dalam pegunungan, kabut mengepul. Seorang wanita berpakaian biru muda dan berkerudung tiba-tiba mengerutkan kening, tampak gelisah. Dia segera tahu sebabnya, karena pedangnya tegak berdiri. Gunung peri dan istana yang indah diselimuti kabut putih yang kabur. Tang Waner duduk bersila di dalam gua, mengenakan gaun putih pucat bak awan. Rambutnya yang panjang dan hitam legam dihiasi dua tusuk gigi giok. Kulitnya mulus, hampir sehalus kulit bayi. Ekspresi dingin dan jauh terpancar di wajahnya, acuh tak acuh. Dia menurunkan alisnya dan menatap pedang yang diletakkan di sisinya, bibir merahnya sedikit terbuka, mengapa ini tidak biasa? Pedang itu panjangnya 3 kaki dan tampak seperti kristal biru. Sungguh indah dan mempesona. Pedang itu mengenali pedang itu, dan pikirannya terhubung dengan Tang Waner. Dia berhenti berlatih dan mulai berkomunikasi dengan pedang. Merayu, suara pedang yang pelan menunjukkan penyebabnya. Setelah beberapa tarikan napas, Tang Waner mendapatkan jawabannya. Wajahnya yang halus memucat saat ia berseru kaget, "Yang mulia ada di dekat sini." Mungkinkah itu ilusi? Dia mengulurkan tangannya dan meraih pedang di udara, mengajukan pertanyaan satu demi satu, tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Berdengung. Pedang itu berdengung pelan, menyimpulkan bahwa mantan guru pedang itu ada di dekatnya. Mustahil baginya untuk salah merasakan fluktuasi aura yang begitu istimewa. Adapun letak pasti pedang itu tidak diketahui. Yang mulia ada di samping. Tang Waner menggenggam pedang di tangannya, hatinya dipenuhi riak-riak, dan dia tak bisa menahan diri untuk mengingat masa lalu. Saat pertama kali bertemu, ia mentraktirnya anggur. Sebagai balasan, Chen Qingyuan memberinya pedang untuk melindungi negara, sehingga hubungan sebab akibat pun berakhir. Bagi Chen Qingyuan, ini hanyalah perjalanan hidup, tidak ada yang istimewa. Namun, bagi Tang Waner, yang saat itu hanyalah seorang manusia biasa, kejadian itu tidak akan terlupakan. Sejak saat itu, Tang Waner telah berlatih pedang selama bertahun-tahun, dan suatu hari, ia membuka babak baru dalam hidupnya. Akhirnya, ia mencapai tingkat kekuatan tertentu dan tiba di dunia agung. Ia ingin pergi ke alam liar utara untuk memuja Qingzong, tetapi ia secara tidak sengaja terjerumus ke alam rahasia dan entah bagaimana tiba di dunia yang unik ini. Iklan oleh Pub Future. Berada di negeri asing, ia tiba-tiba mendengar jejak sosok tinggi yang ia temui di masa mudanya, dan sosok itu berada tepat di sampingnya. Hal ini tentu saja sangat mengejutkan Tang Waner, dan ia pun tak tega untuk mundur dan berkultivasi. Keluarlah dan lihatlah sekeliling untuk melihat apakah kamu dapat menemukannya. Tang Waner mengangkat pedang kesayangannya dan keluar dari gua yang dipenuhi energi spiritual. Ia melihat sekeliling, berharap dapat bertemu Chen Qingyuan lagi. Tempat peristirahatannya adalah tanah suci di dinasti Zilian, tempat bercocok tanam yang diimpikan oleh banyak orang. Mengapa Tang Waner bisa tinggal di sini? Setelah tiba di reruntuhan Luoshen, dia kebetulan bertemu dengan para pangeran dan bangsawan dinasti Zilian yang sedang dalam masalah, termasuk beberapa pangeran dan putri muda. Keturunan keluarga kerajaan seharusnya pergi keluar dan menimba pengalaman, mereka harus ditempa dan tidak bisa tinggal di istana sepanjang waktu. Ketika mereka pergi, orang-orang yang melindungi mereka kuat dan memastikan keselamatan mereka. Ia tak pernah menyangka akan menghadapi masalah besar selama masa pelatihannya. Meskipun ditemani oleh seorang wali yang kuat dengan tingkat kultivasi alam jembatan ilahi, ia tetap tak mampu melawan. Sebelum meninggal, ia mengirim para juniornya ke tempat yang jauh untuk mengulur waktu melarikan diri. Saat itu, Tang Waner lewat dan menawarkan bantuan. Dengan kemampuannya, ia tak mampu mencegah masalah, tetapi ia berhasil membawa para pangeran dan putri ke tempat yang aman dan mengawal mereka sampai ke kota kekaisaran.
Belakangan diketahui bahwa sumber masalahnya adalah seekor naga jahat dengan kekuatan yang mengerikan. Tang Waner tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Dinasti Zilian akan mengirimkan orang-orang kuat untuk menyelesaikannya. Yang mulia, apakah Anda masih mengenali saya? Tang Waner berjalan perlahan di jalan, sambil melihat ke sana kemari, dengan hati-hati memperhatikan orang yang lewat, karena takut berpapasan dengan Chen Qingyuan. Pedang itu baru saja merasakan sedikit sensasi, tetapi tidak ada arah yang jelas. Pada saat yang sama, Chen Qingyuan berada di sebuah tempat bernama kota Yanqiu, dan ia menghabiskan sejumlah batu spiritual untuk menyewa sebuah halaman yang relatif sederhana. Meskipun tempatnya tidak besar, namun cukup untuk ditinggali. Duduklah di dekat jendela dan nikmati anggur. Melirik ke samping dan menikmati pemandangan. Gelombang niat pedang yang familiar itu sedikit mengejutkan Chen Qingyuan, tetapi dia cepat-cepat mengesampingkannya dan berhenti memikirkannya. Sapi tua itu berbaring di sudut halaman, tidur dan mendengkur. Di mana takdirku? Menengok kembali beberapa tahun terakhir, Chen Qingyuan telah memberi banyak orang kesempatan. Mereka samar-samar menyentuh sesuatu, tetapi sulit dipahami, dan terasa samar dan samar. Sudah waktunya untuk memikirkannya. Dia mengeluarkan batu hitam itu, memegangnya erat-erat di tangannya, menundukkan alisnya dan memandanginya, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Jika kita dapat memahami sesuatu yang hilang, kita mungkin dapat melihat jalan yang berbeda, yang akan berdampak besar pada masa depan. Perbuatan baik akan menghasilkan hasil baik. Fondasinya runtuh dan tingkat budidaya masih menurun perlahan. Selama bertahun-tahun, Chen Qingyuan telah mencoba berbagai cara untuk memecahkan masalah ini. Tenanglah dan Anda akan tampak memahami sesuatu. Setelah beberapa hari, kembalilah melalui rute yang sama dengan rute asalmu. Jika Anda kembali melalui jalan yang sama seperti sebelumnya, Anda mungkin akan mendapatkan hasil yang berbeda. Tidak perlu kembali sekarang. Saya baru saja ke dinasti Zilian, jadi saya harus melihat-lihat lagi. Hari-hari berikutnya terasa agak membosankan. Saya biasanya pergi ke kedai dan membeli beberapa teko anggur, atau pergi ke kapal pesiar tepi danau paling ramai di kota dan sekadar berdiri di pinggir danau, mendengarkan musik, dan menikmati tarian. Setelah menjalani kehidupan yang tenang selama sekitar setengah tahun, Chen Qingyuan terpaksa menghadapi kenyataan. Semua batu spiritual di tubuhku hilang. Tidak ada satu bagian pun yang tersisa. Saya harus khawatir tentang batu roh lagi, ini sangat sulit. Masih di dalam kamar, Chen Qingyuan membuka jendela, menunjuk sapi kuning tua di sudut, dan dengan lantang menuduhnya, ini semua salahmu. Kamu makan banyak dan sekarang kamu tidak punya uang. Petik 2. Sapi tua itu ingin melolong beberapa kali untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, tetapi karena mengira tindakannya itu tidak ada gunanya dan hanya akan mendatangkan omelan dari orang-orang, ia pun menundukkan kepalanya dan tetap diam. Dalam 6 bulan terakhir, saya, Lao Niu, hanya memakan 5 buah, dan semuanya merupakan buah spiritual dengan kualitas sangat rendah. Saya tidak punya uang lagi, salahkan saya. Sapi tua itu merasa amat sedih, tetapi dia tidak berani berkata sepatah kata pun dan menanggungnya dalam diam. Meskipun menjual kaligrafi dan lukisan tidak menghasilkan uang dengan cepat, hal itu mudah menarik perhatian, yang tidak sesuai dengan kepribadian saya yang rendah hati. Chen Qingyuan mulai berpikir tentang cara menghasilkan uang, yang cukup memusingkan. Menghasilkan banyak uang itu mudah, cukup tunjukkan sedikit bakat melalui jemarimu dan kau bisa melakukannya dengan santai. Namun, ini bukan yang diinginkan Chen Qingyuan. Pertama, hal itu akan mempercepat kemunduran kerajaanmu. Kedua, hal itu akan memengaruhi kehidupanmu yang damai dan menyulitkanmu untuk menjalani kehidupan yang damai. Sangat sulit untuk menghasilkan uang dalam jumlah kecil. Dia bisa mendapatkan gaji setiap bulan dengan melakukan pekerjaan serabutan di suatu tempat, tetapi mungkin sulit baginya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Anda tidak bisa hanya tinggal di rumah sepanjang waktu, keluar dan bekerja. Pada akhirnya, Chen Qingyuan memutuskan untuk menyerahkan tugas sulit ini kepada si lembu tua. Petik 2. Si lembu tua tampak kebingungan, tidak tahu bagaimana harus memenuhi harapan si lelaki berhati hitam. Setelah 6 bulan di sini, saya sudah sedikit mengenal kota Yanqiu. Kamar dagang Xixing di utara kota membutuhkan tenaga kerja keras setiap hari. Ayo, cari uang dengan kerja kerasmu. Kamar dagang Xixing memiliki banyak barang, beberapa di antaranya sulit diangkut menggunakan tas Qiankun kelas biasa dan alat roh ruang angkasa lainnya, jadi mereka secara alami akan merekrut banyak petani lepas sebagai buruh. Harga pembudidaya independen relatif murah, dan dapat memberikan orang kesempatan untuk mendapatkan batu roh dan menjaga ketertiban dan stabilitas di kota, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Mendengar itu, lembu tua itu membuka mulutnya lebar-lebar dan terdiam membeku.